Provinsi Sulawesi Tenggara terletak di bagian tenggara Pulau Sulawesi, Indonesia. Provinsi ini memiliki ibu kota di Kendari dan terkenal dengan keindahan alamnya yang meliputi pantai, hutan, dan kekayaan laut. Sulawesi Tenggara terdiri dari daratan dan beberapa pulau besar, seperti Pulau Buton, Wakatobi, dan Muna. Penduduknya berasal dari berbagai suku yang memiliki adat dan budaya yang unik. Provinsi yang terbentuk tahun 1964 ini merupakan salah satu daerah yang menyisakan peninggalan-peninggalan kerajaan masa lalu, seperti Kerajaan Buton. Menurut Guinness World Records, benteng Keraton Buton di Baobau merupakan benteng terluas di dunia. Dalam komunikasi sehari-hari, secara umum, masyarakatnya menggunakan beberapa bahasa daerah, mencakup bahasa Tolaki, Wolio, Muna, dan bahasa daerah lainnya, serta bahasa Indonesia dalam lingkungan pelayanan publik dan pemerintahan. Tari-tarian tradisional seperti tari lulo sering dipertunjukkan dalam acara adat. Batik Buton dengan motif khas juga menjadi warisan budaya. Taman Nasional Wakatobi adalah salah satu tujuan utama wisata dunia untuk snorkeling dan menyelam. Pantai Nirwana, air terjun Moramo, dan Danau Biru adalah destinasi alam lainnya yang populer. Sulawesi Tenggara kaya akan sumber daya alam, terutama nikel yang banyak diekspor. Sektor perikanan dan pariwisata menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat setempat. Kasoami, makanan dari ubi kayu, dan ikan parende adalah contoh kuliner khas daerah ini. Sinonggi, makanan khas berbahan dasar sagu, juga sangat terkenal di wilayah Tolaki. Provinsi ini menawarkan kombinasi kekayaan budaya dan keindahan alam yang luar biasa, menjadikannya salah satu destinasi yang wajib dikunjungi di Indonesia. Provinsi yang berjuluk Bunga Anggrek ini memiliki beragam suku yang kaya akan budaya dan tradisi. Beberapa suku yang ada di wilayah tersebut, di antaranya suku Tolaki, merupakan suku terbesar di Sulawesi Tenggara, terutama di wilayah Kendari, Konawe, dan sekitarnya. Suku Buton berasal dari Kepulauan Buton, termasuk Bau-Bau, Wakatobi, dan wilayah sekitarnya. Suku Muna mendiami Pulau Muna dan sebagian wilayah di sekitarnya. Suku Moronene berada di sekitar Kabupaten Bombana, termasuk di kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai. Suku Wawoni berasal dari Pulau Wawoni yang sekarang menjadi Kabupaten Konawe Kepulauan. Suku Kabaena berada di Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana. Suku Bajo, suku pelaut yang tersebar di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil seperti Wakatobi dan Buton. Suku Mekonga berada di wilayah Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur, dan Kabupaten Kolaka Utara. Suku Mekonga merupakan subsuku dari suku Tolaki. Suku Wolio berdiam di Kepulauan Buton, Muna, dan Kabaena. Mereka juga tersebar di beberapa wilayah lain, seperti Maluku Utara, Kalimantan, Riau, dan Papua. Suku Padoe, salah satu suku yang mendiami wilayah Sulawesi Tenggara, mendiami wilayah perbatasan antara Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan, suku Padoe tersebar di Kabupaten Luwu Timur, khususnya di Kecamatan Wasuponda, Malili, Nuha, Towuti, Angkona, dan Mangkutana. Suku Muna Buton merupakan suku hasil interaksi budaya antara Muna dan Buton, biasanya tinggal di daerah perbatasan kedua wilayah. Selain suku-suku asli, ada juga suku-suku pendatang yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, seperti suku Bugis, Jawa, Makassar, dan Sunda. Setiap suku tersebut memiliki bahasa, adat istiadat, dan tradisi yang unik, menjadikan Sulawesi Tenggara kaya akan warisan budaya. Bahasa daerah yang umum digunakan di Sulawesi Tenggara adalah bahasa Tolaki. Bahasa Tolaki dituturkan di berbagai kabupaten, seperti Kolaka, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan, Kolaka Timur, dan beberapa tempat di kota Kendari. Selain bahasa Tolaki, ada beberapa bahasa daerah lain yang digunakan di Sulawesi Tenggara. Di antaranya, bahasa Cia-Cia adalah bahasa daerah yang dituturkan oleh masyarakat di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara, Indonesia. Bahasa ini juga dikenal sebagai bahasa Buton. Bahasa Culambacu, juga dikenal sebagai bahasa Tulambatu, adalah bahasa yang dituturkan oleh masyarakat di beberapa daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara,
seperti Kelurahan Lamonai, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara, Desa Landawe, Kecamatan Oheo, Kabupaten Konawe Utara, Desa Waworaha, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan. Bahasa Culambacu memiliki 3 dialek, yaitu dialek Lamonai, dialek Torete, dialek Landawe. Bahasa Kulisusu adalah bahasa yang dituturkan oleh etnis Kulisusu, yaitu etnis pribumi dari daerah Kulisusu di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Bahasa Lasalimu Kamaru dituturkan oleh masyarakat di Desa Lasalimu, Kecamatan Lasalimu Selatan, dan Kelurahan Kamaru, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton. Bahasa ini terdiri atas 2 dialek, yaitu dialek Lasalimu dan dialek Kamaru. Bahasa Moronene dituturkan oleh masyarakat di Kabupaten Bombana dan Pulau Kabaina. Bahasa ini termasuk dalam rumpun bahasa Bungku Tolaki. Bahasa Moronene memiliki beberapa dialek, yaitu dialek Wumbu Bangka, dituturkan di Desa Wumbu Bangka, Kecamatan Rarowatu Utara. Sedangkan dialek Lora dituturkan di Desa Lora, Kecamatan Mataoleo, serta dialek Rahantari dituturkan di Desa Rahantari, Kecamatan Kabaina Barat. Bahasa Muna dituturkan oleh masyarakat suku Muna. Bahasa ini merupakan bahasa mayoritas di Pulau Muna dan pantai barat Pulau Buton. Penutur bahasa Muna tersebar di Kabupaten Muna, Muna Barat, Buton, Buton Utara, Buton Tengah, dan Kota Bau-Bau. Bahasa Wolio juga dikenal sebagai bahasa Buton, dituturkan masyarakat khususnya di Kabupaten Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton Selatan, dan Kabupaten Buton. Bahasa Pulo, juga dikenal sebagai bahasa tukang besi atau Wakatobi, adalah bahasa daerah yang dituturkan oleh masyarakat di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Untuk perhatian, bahasa daerah di Sulawesi Tenggara terancam punah karena tidak diwariskan kepada generasi muda. Hal ini terjadi karena banyak orang tua yang menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi sehari-hari dengan anaknya. Itulah gambaran umum Provinsi Sulawesi Tenggara, baik beragam sukunya, bahasa keseharian, dan kondisi wilayahnya. Saudara, dari berbagai suku yang telah disebutkan, kali ini secara khusus akan dijelaskan tentang sejarah dan asal-usul suku Tolaki, termasuk tradisi dan kebudayaannya. Berikut ini pemaparannya. Suku Tolaki adalah salah satu suku asli yang mendiami wilayah Sulawesi Tenggara. Suku ini memiliki sejarah panjang yang erat kaitannya dengan perkembangan budaya dan sistem pemerintahan tradisional di Sulawesi Tenggara. Secara etimologi, nama Tolaki diyakini berasal dari kata tolo, yang berarti perahu, dan aki, yang bermakna nenek moyang atau leluhur. Secara harfiah, nama ini dapat diartikan sebagai keturunan nenek moyang yang berlayar menggunakan perahu. Hal ini menunjukkan bahwa suku Tolaki mungkin memiliki keterkaitan erat dengan budaya maritim. Legenda lisan Tolaki menyebutkan bahwa nenek moyang mereka berasal dari daerah sekitar Jasirah Sulawesi atau bahkan dari luar Sulawesi. Salah satu cerita terkenal adalah kedatangan seorang tokoh bernama Tamborasi yang menjadi pendiri komunitas awal Tolaki di wilayah yang kini dikenal sebagai Konawe. Para leluhur suku Tolaki kemungkinan datang melalui jalur perdagangan maritim dan menetap di wilayah Sulawesi Tenggara karena kondisi geografisnya yang strategis, subur, dan kaya akan sumber daya alam. Dari hasil penelitian para arkeolog dari Universitas Halu Oleo menyebutkan asal-usul suku Tolaki apabila dilihat dari ciri-ciri biologisnya seperti mata, rambut, maupun warna kulit merupakan ras Mongoloid yang datang melalui jalur migrasi dari Asia Timur, kemudian masuk ke daratan Sulawesi Tenggara. Ras Mongoloid adalah salah satu ras yang tersebar di seluruh dunia, terutama di Asia Timur dan Asia Tenggara. Ras ini memiliki ciri-ciri, diantaranya rambut lurus berwarna hitam atau coklat, mata sipit, warna kulit sawo matang, atau kekuningan. Mereka bermigrasi masuk ke Yunan Tiongkok melalui Ryukyu, Kepulauan Jepang. Dari Tiongkok ke Taiwan, kemudian masuk ke Filipina. Dari Filipina, kemudian masuk ke Halmahera, hingga tiba di daratan Sulawesi Tenggara melalui muara Sungai Lasolo dan Konaweha. Seiring waktu, sebagian orang Tolaki bermigrasi ke utara dan berdiam di sekitar Danau Matano dan Touti.
Hingga berjalannya waktu, orang-orang Tolaki mendiami pelosok-pelosok, serta mendominasi kebudayaan daratan Sulawesi Tenggara sampai sekarang. Dengan demikian, sebagian masyarakat menganggap suku Tolaki merupakan penduduk asli di daratan Sulawesi Tenggara. Ada juga yang mengatakan suku Tolaki merupakan rombongan masyarakat yang datang dari utara Sulawesi, tepatnya dari sekitar Danau Matano dan Touti. Kemudian karena desakan untuk mencari nafkah hidup, suku Tolaki bergeser ke Jazirah Tenggara Pulau Sulawesi untuk menempati daerah-daerah yang lebih subur. Masyarakat suku Tolaki serumpun dengan suku-suku Tomori, Toraja, Tobungku, dan lain-lainnya. Ditinjau dari segi biologis, yakni warna kulit dan rambut, serta tinggi badan, Tomori dan Toraja pada umumnya mempunyai ciri-ciri yang sama dengan Tolaki. Setelah mendiami Jazirah Tenggara Pulau Sulawesi, suku Tolaki membangun peradaban. Kelompok suku Tolaki juga menjadi asal-usul kerajaan Konawe di Sulawesi Tenggara. Seiring perkembangan, pada abad ke-16, suku Tolaki mendirikan kerajaan Konawe yang berpusat di Unaha, sekarang Kabupaten Konawe. Raja pertamanya bernama Wekoila yang bergelar Mokole. Kepercayaan awal masyarakat kerajaan Konawe adalah animisme dan dinamisme, tetapi kemudian beralih beragama Islam. Agama Islam masuk di kerajaan Konawe, tempat tinggal suku Tolaki, pada akhir abad ke-16. Hal ini terjadi sekitar 16 tahun setelah Kesultanan Buton menerima Islam. Raja Konawe yang pertama masuk Islam bernama Laki Dende, Raja Konawe ke-23. Meskipun telah menganut Islam, akan tetapi suku Tolaki masih tetap mempertahankan tradisi warisan leluhurnya. Pada tahun 1906, Belanda campur tangan sehingga terjadi perselisihan antar bangsawan Tolaki di kerajaan Konawe. Seorang bangsawan dari Laiwoi bernama Lamangung berpihak kepada Belanda, lantas menandatangani perjanjian. Isi perjanjian tersebut mengganti kerajaan Konawe menjadi kerajaan Laiwoi dan menjadi bawahan dari Hindia Belanda. Larambe selaku Raja Konawe kala itu menolak isi perjanjian itu dan melakukan perlawanan terhadap Belanda. Larambe dan pasukannya mendirikan benteng di tepi Sungai Lalindu. Namun pada tahun 1916, Larambe wafat sehingga perang dimenangkan oleh Belanda. Wilayah kerajaan Konawe akhirnya dikuasai dan menjadi bawahan kerajaan Laiwoi. Belanda kemudian mengangkat Sorumba menjadi raja pertama di kerajaan Laiwoi yang berpusat di Teluk Kendari. Kerajaan ini pun berakhir pada tahun 1950 setelah Swapraja Laiwoi menjelma menjadi Dewan Pemerintahan Daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa yang digunakan oleh suku Tolaki adalah bahasa Tolaki, yang termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia. Bahasa ini memiliki beberapa dialek tergantung pada wilayah tempat tinggal mereka. Suku Tolaki sangat menjunjung tinggi adat dan tradisi mereka. Saudara, beberapa tradisi terkenal dalam budaya Tolaki, di antaranya Monahundau, yaitu tradisi siklus pertanian yang dilakukan secara turun-temurun untuk mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Mapatade, yaitu upacara adat tahunan yang dilakukan oleh suku Tolaki di Kabupaten Kolaka. Kalosara, yaitu simbol adat dalam kehidupan suku Tolaki. Kalosara merupakan benda yang dibuat dari 3 utas rotan dan digunakan untuk menyelesaikan masalah. Motasu merupakan ritual yang dilakukan oleh petani tradisional Tolaki dalam menanam padi dan dilakukan dengan bentuk tata cara tersendiri. Sebelum kegiatan penanaman padi di hutan lahan perladangan dilakukan, maka terlebih dahulu petani melakukan prosesi ritual. Mekuku adalah tradisi bertutur silsilah yang digunakan oleh masyarakat Tolaki dalam interaksi sosial. Mekuku digunakan dalam berbagai situasi, baik formal maupun non-formal. Dalam tradisi Mekuku, ada beberapa pertanyaan khas yang digunakan untuk menelusuri silsilah seseorang. Pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain, dari mana asalmu? Siapa orang tuamu? Siapa dan dari mana asal nenek moyangmu? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut
akan berupa uraian dan penyampaian silsilah dalam bentuk narasi. Dari silsilah tersebut, masyarakat Tolaki dapat menentukan identitas seseorang, termasuk statusnya. Metirangga adalah tradisi suku Tolaki yang berhubungan dengan malam pacar dan proses berhias dalam adat perkawinan. Malam pacar mewarnai kuku dengan tirangga, bunga yang daunnya dapat memerahkan kuku. Mobasa Basa adalah tradisi suku Tolaki yang dilakukan menjelang bulan Ramadan. Tradisi ini merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa bersama untuk arwah leluhur, dan menyambut hari-hari besar Islam lainnya. Beberapa hal yang dilakukan dalam tradisi Mobasa Basa, di antaranya para tetua adat, masyarakat, dan tokoh agama melakukan tradisi ini secara bersama-sama. Tuan rumah akan membakar dupa. Makanan yang telah dimasak akan dihidangkan di tempat pembakaran dupa. Tamu undangan akan mengambil tempat masing-masing. Tuan rumah akan melakukan pembakaran dupa. Kemudian tamu undangan akan menikmati makanan yang telah disiapkan oleh tuan rumah. Bahkan tradisi Mobasa Basa bagi masyarakat Tolaki membawa dampak kebahagiaan, silaturahmi, dan persatuan yang erat di antara masyarakat Sulawesi Tenggara. Monggigi Andoolo adalah tradisi suku Tolaki yang berkaitan dengan pemilihan lokasi berladang. Tradisi ini dilakukan dengan cara melakukan musyawarah bersama untuk menentukan hari yang baik untuk membuka lahan. Mereka datang secara kolektif ke lahan yang telah ditetapkan oleh tetua adat, kemudian memilih tanah yang rata, subur, dan tidak membutuhkan pupuk. Pemilihan lokasi yang tepat akan menentukan tingkat produksi hasil panen. Monggeha Sinalaki adalah tradisi pengobatan tradisional suku Tolaki yang dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan dan alat-alat tertentu, serta mantra-mantra yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu nilai budaya yang terdapat dalam tradisi Monggeha Sinalaki adalah posisi kaki pasien yang ditekuk. Posisi kaki yang ditekuk diibaratkan sebagai orang yang sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk permohonan kesembuhan. Selain itu, dalam tradisi Monggeha Sinalaki ini juga digunakan benda-benda seperti air, piring putih, dan uang logam. Saudara, bahasa merupakan cerminan kebudayaan suatu masyarakat, karena bahasa dapat mencerminkan nilai-nilai, norma-norma, dan identitas suatu masyarakat. Bahasa dan budaya memiliki hubungan yang erat dan saling bergantung. Bahasa berfungsi sebagai alat interaksi, sedangkan budaya mengatur interaksi manusia dalam masyarakat. Begitu pula masyarakat Tolaki juga memiliki bahasa tersendiri. Bahasa Tolaki termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia yang menunjukkan keterkaitan dengan bahasa-bahasa lain di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik. Bahasa ini memiliki beberapa dialek yang berbeda, tergantung pada wilayah tempat tinggal masyarakat Tolaki. Suku Tolaki secara tradisional bergantung pada pertanian, perikanan, dan berburu. Mereka dikenal sebagai petani ulung, khususnya dalam menanam padi di ladang dan sawah. Kehidupan mereka juga dipengaruhi oleh sistem gotong royong yang kuat, seperti dalam kegiatan panen dan pembangunan rumah adat. Dalam perkembangannya, suku Tolaki mengalami pengaruh dari budaya luar, seperti Islam dan Kristen, yang kini menjadi agama mayoritas. Meskipun demikian, banyak tradisi adat Tolaki yang tetap dilestarikan hingga kini, seperti dalam upacara adat dan penggunaan bahasa daerah. Oleh karena itu, sejarah dan asal-usul suku Tolaki mencerminkan perpaduan antara sejarah migrasi, interaksi budaya, dan pengaruh lokal yang menciptakan identitas mereka yang unik. Kekayaan budaya dan nilai-nilai tradisional ini menjadikan suku Tolaki sebagai bagian penting dari keragaman budaya Indonesia. Masyarakat Tolaki memiliki struktur sosial yang terorganisasi. Dahulu mereka mengenal sistem kepemimpinan tradisional yang disebut Pombo Ulu, yaitu kepala adat, yang berperan dalam menjaga harmoni dan menyelesaikan konflik dalam komunitas. Mayoritas masyarakat Tolaki bermata pencaharian sebagai petani, nelayan, dan pengrajin. Mereka terkenal dalam pengelolaan lahan pertanian dengan teknik tradisional, serta pemanfaatan hasil hutan. Suku Tolaki memiliki seni musik dan tarian tradisional yang khas, seperti lulo, tarian pergaulan yang sering dipertunjukkan pada acara-acara adat
dan perayaan. Selain itu, seni tenun juga menjadi bagian penting dari budaya mereka, dengan kain tradisional Tolaki yang memiliki motif unik. Suku Tolaki merupakan contoh bagaimana masyarakat adat di Indonesia mampu menjaga identitas dan tradisi mereka di tengah perkembangan zaman. Rumah adat suku Tolaki disebut Laika. Rumah adat ini mencerminkan kearifan lokal, adat istiadat, dan filosofi hidup suku Tolaki. Rumah berbentuk panggung yang dirancang untuk menghindari ancaman binatang buas dan mengatasi kondisi alam. Struktur panggung juga melambangkan kedekatan manusia dengan alam dan Tuhan. Material bangunan terbuat dari kayu berkualitas tinggi, seperti kayu jati atau kayu ulin, untuk memastikan daya tahan yang lama. Atapnya terbuat dari daun rumbia atau ilalang. Bagian depan berfungsi sebagai ruang tamu dan tempat menerima kunjungan. Bagian tengah digunakan untuk kegiatan keluarga sehari-hari, termasuk tempat tidur. Bagian belakang biasanya berfungsi sebagai dapur. Rumah adat Laika mencerminkan hierarki sosial dan adat istiadat suku Tolaki. Setiap ruangan memiliki fungsi tertentu yang mengatur hubungan antara keluarga, tamu, dan masyarakat. Rumah adat ini juga sering dihiasi ukiran khas yang memiliki makna spiritual, seperti lambang keseimbangan hidup, perlindungan, dan kebersamaan. Selain sebagai tempat tinggal, rumah adat ini digunakan untuk kegiatan adat seperti pesta pernikahan, musyawarah, atau upacara adat lainnya. Rumah ini juga menjadi simbol identitas budaya suku Tolaki yang terus dilestarikan hingga kini. Pakaian adat suku Tolaki juga memiliki ciri khas, terbagi menjadi dua jenis, yaitu babunggawi untuk perempuan dan babunggawi langgai untuk laki-laki. Pakaian adat Tolaki biasanya digunakan dalam upacara pernikahan atau acara adat lainnya. Dalam upacara pernikahan, warna babunggawi untuk perempuan biasanya disesuaikan dengan babunggawi langgai untuk pria. Baju adat Tolaki memiliki ciri khas dengan warna-warna cerah, seperti merah, kuning, hijau, dan biru. Baju ini umumnya terbuat dari kain songket yang mempunyai motif khas Sulawesi Tenggara. Baju adat Tolaki biasanya memiliki ukuran yang pas dengan tubuh pemakainya. Harga baju adat Tolaki bervariasi tergantung dari bahan kain, motif, dan kerumitan pembuatan. Pakaian ini tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari ukuran anak-anak hingga ukuran dewasa. Selain itu, tersedia juga pilihan warna yang beragam sesuai dengan selera pemakai. Beberapa merek lokal seperti Tenun Ikat Lombok dan Tenun-Tenun Sulawesi Tenggara merupakan produsen baju adat Tolaki yang populer di Indonesia. Suku Tolaki juga memiliki tarian yang sangat terkenal, yang disebut Tari Malulo. Pada awalnya, Tari Lulo merupakan ritual untuk memuja Dewi Padi, terutama setelah panen. Kata lulo sendiri berarti menginjak-injak padi untuk melepaskan bulir dari tangkainya. Dengan demikian, tari lulo merupakan ekspresi kebudayaan yang berbasis pada pertanian. Namun seiring perkembangan zaman, tari lulo tidak lagi dimainkan sebagai ritual pesta panen, tetapi menjadi hiburan masyarakat dalam berbagai acara seperti perkawinan, ulang tahun, penyambutan tahun baru, dan bahkan pada saat MTQ nasional, tari lulo juga ditampilkan. Ada pula versi yang menyebutkan bahwa tari lulo pada awalnya lahir ketika masyarakat Tolaki kuno akan membuka lahan yang dijadikan sebagai tempat cocok ditanam. Pada saat itulah masyarakat berkumpul di lahan baru yang akan dibuka itu dan meminta kepada penguasa alam agar nanti tanaman mereka tidak diganggu oleh serangan hama dan penyakit. Ketika masyarakat telah berkumpul, kepala suku memberikan perintah untuk membentuk lingkaran, saling bergandengan tangan, dan menginjak-injak kaki yang diiringi dengan bunyi alunan musik gong. Selain dimaksudkan untuk menghibur Dewa Sanggolemboy, tari lulo juga digunakan sebagai instrumen ritual penyembuhan warga yang sakit. Dalam kepercayaan masyarakat Tolaki, penyakit seseorang biasanya disebabkan oleh kesalahan orang tersebut yang menyebabkan Sang Hyang murka dan memberikannya penyakit. Untuk menyembuhkan penyakit tersebut, warga Tolaki dengan dibimbing oleh seorang dukun melakukan tarian lulo. Dengan demikian, tari lulo merupakan salah satu bentuk instrumen budaya masyarakat Tolaki yang berfungsi untuk membangun ritual komunikasi dengan para dewa.
Ritual komunikasi ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menyelamatkan manusia dari kehancuran akibat murka para dewa dengan cara menghibur para dewa tersebut dengan tari lulo. Tari lulo sekaligus menunjukkan pengakuan manusia yang kehidupannya sangat tergantung kepada keinginan para dewa. Tari lulo terdiri dari beragam jenis, di antaranya lulo sangia, lulo ganda, dan lulo anggo. Beragamnya jenis tarian ini disebabkan oleh banyak faktor, seperti instrumen pengiring, gerak-gerakan dalam menari, asal daerah, dan bahkan nama penciptanya. Namun meskipun terdiri dari jenis-jenis yang relatif banyak, prinsip-prinsip dasar gerakan dari tarian ini adalah sama, yaitu gerakan kaki, tangan, dan bentuk lingkaran. Hal yang membedakan hanyalah variasi-variasi gerakannya. Beberapa persyaratan umum yang ada dalam tari lulo, di antaranya penari-penari bergandengan tangan dan membentuk sebuah lingkaran penuh atau setengah lingkaran. Jika setengah lingkaran, maka yang bertindak sebagai penari terujung harus dari penari laki-laki. Tangan penarik lelaki berada di bawah tangan perempuan. Posisi tangan tidak terikat sesuai dengan selera masing-masing. Penari-penari boleh saling bergandengan antara sesama lelaki, sesama perempuan, atau antara lelaki dan perempuan. Alat musik berada di tengah-tengah lingkaran para penari. Setiap penonton yang akan masuk menari harus masuk di tengah-tengah lingkaran terlebih dahulu, kemudian masuk dari depan penari secara terhormat. Tidak diperbolehkan masuk dari belakang, karena dapat menyentuh bagian tubuh perempuan yang terlarang, kecuali bila penonton mau masuk di antara penari sesama jenis. Penari yang akan meninggalkan permainan harus keluar dari belakang, setelah meminta izin dari penari-penari yang mengapitnya. Apabila semua penari perempuan sudah diapit oleh penari laki-laki, lalu ada penonton yang mau masuk menari, ia harus mengambil tempat di sebelah kanan si penari laki-laki atau di sebelah kiri penari perempuan. Sebab tradisi membawa pacar atau pasangan dalam lulo adalah di sebelah kiri si lelaki. Apabila ada misalnya penonton masuk dari jalur kiri lelaki, akan dapat menimbulkan ketersinggungan karena penari baru tadi bisa dianggap mau merampas pasangan si penari lelaki tadi. Seorang penari yang baru saja keluar dari barisan tidak diperbolehkan langsung masuk di tempat lain karena dapat menimbulkan ketersinggungan dari penari yang ditinggalkan. Ia harus istirahat sejenak lalu masuk lagi jika masih ingin melanjutkan tarian. Tari lulo telah membuktikan dirinya sebagai tari tradisional yang mampu hidup dengan berbagai derasnya arus modernitas. Dalam banyak kasus, tradisi kesenian lokal biasanya akan punah jika berhadap-hadapan dengan seni kontemporer. Namun tari lulo merupakan tarian yang memiliki daya resistensi yang cukup kuat terhadap pengaruh modernitas. Beberapa alat musik tradisional suku Tolaki adalah kanda-kanda wuta, yaitu alat musik idiofon yang menghasilkan bunyi dari tali rotan yang dipukul. Bentuknya seperti tiang dan tali jemuran atau seperti perahu terbalik. Dengu-dengu, yaitu alat musik yang terdiri dari 3 buah gong kecil berbentuk lingkaran dengan diameter yang berbeda-beda. Dengu-dengu digunakan untuk mengiringi tari-tarian tradisional. Tak hanya itu, masyarakat Tolaki punya banyak lagu-lagu daerah. Salah satu di antaranya berjudul Wulele Sanggula. Lagu ini menceritakan tentang bidadari yang turun dari kayangan dan mengandung pesan moral dan religius, yaitu doa dan harapan agar anak patuh pada kedua orang tuanya. Makanan khas suku Tolaki, Sulawesi Tenggara, adalah sinonggi. Bahan terbuat dari pati sagu yang diolah secara alami. Cara membuatnya, rendam pati sagu dalam air dingin semalaman, buang airnya, cairkan dengan air secukupnya, lalu tuang air panas sampai sagu mengental. Cara menyajikan menggunakan alat bernama posonggi, lalu letakkan di piring yang berisi kuah sayur dan ikan atau bumbu lainnya. Potong-potong gulungan sinonggi dan makan dengan tangan atau alat yang lebih kecil. Sinonggi memiliki rasa yang cenderung hambar karena tidak menggunakan bahan penambah rasa. Sinonggi juga memiliki khasiat untuk kesehatan tubuh, seperti mencegah darah tinggi, meningkatkan sirkulasi darah, dan mencegah maag.
Jangan khawatir, lauk pendamping sinonggi cocok dimakan dengan makanan lain yang bercita rasa kuat, seperti kuah ikan, kuah daging, cumi, sotong, sayur bening, atau sayur tumis. Bahkan hingga saat ini, masyarakat Tolaki sering menggelar acara mosonggi, yaitu mereka makan sinonggi secara bersama-sama. Nama sinonggi sendiri diambil dari kata posonggi, yang dalam bahasa Tolaki berarti alat mirip sumpit. Hal ini merujuk pada alat makan sinonggi yang berupa sumpit untuk menggulung sinonggi ke atas. Apakah Anda berminat makan sinonggi? Silakan berkunjung ke Sulawesi Tenggara. Saudara, itulah sekilas tentang suku Tolaki di Sulawesi Tenggara. Masyarakat Tolaki selain ramah tamah, juga punya identitas budaya yang sangat luar biasa. Terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.